Selamat siang Bu Eli. Hari ini saya akan melakukan observasi dalam pembelajaran Bu Isti. Ya. Kemudian sebelum observasi, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Isti. Bu. Yang pertama, aspek pengembangan yang hendak dicapai Bu Isti itu apa, Bu? Ya, saya ingin sekali membuat suasana kelas itu menjadi aktif, Ibu. Oke. Kemudian setelah membuat kelas menjadi aktif, bagaimana cara membuat siswa aktif? Yang sudah saya lakukan sejauh ini yaitu dengan memberi motivasi berupa mungkin motivasi tepuk tangan segala seperti itu. Kemudian untuk mungkin reward pemberian seperti contohnya permen seperti itu, Ibu. Nah, itu setiap pembelajaran saya dan biasanya menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi membuat anak itu senang ya, Bu ya, tidak monoton seperti itu. Kemudian dari rentan 1 sampai 10 ya, kira-kira sudah di rentan berapa? Nah, mau ke berapa Bu Isti? Begitu. Yang sudah saya lakukan ini ya Bu ya, saya ada di rentang 6. Saya pengen ke rentang 7 atau 8 saja wis, jangan ke 7. Jadi dari ke 6 pengen ke 8. Jadi ada perubahan ya Bu ya, kemajuan lah dari 6 ke 8 kira-kira seperti itu. Dari rentan ke 6 itu berarti udah bagus nih Bu. Begitulah pula usahanya ya Bu ya, anak SMK kan seperti itu. Iya. Ya sudah Bu, nanti saya akan observasi di kelas, nanti saya akan melihat Bu Isti, kemudian bagaimana cara mengajarnya, dan terima kasih ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Luar biasa. Nah, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada siapa namanya? Ya, kenapa? Sakit? Kerangan? Iya. Ya, besok lagi tolong kalau tidak ada yang mewakili untuk telepon wali kelas atau guru kelasnya, tolong menggunakan surat ya, jangan tanpa kedatangan. Kalau yang hari ini berhalangan hadir karena sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Itu ya. Kemudian setelah tadi Bu Guru presensi, sekarang Bu Guru mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Tepat waktu tidak tadi? Tepat waktu. Berdoa tidak tadi? Lalu menjaga kebersihan, tengok kanan kiri kamu sudah bersih belum? Sudah. Kemudian kedisiplinan, yang keempat baju sudah dimasukkan belum? Hari ini mengenakan seragam OSIS? Luar biasa. Terima kasih ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kamu nanti bisa mendefinisikan apa itu teks laporan hasil observasi, kemudian tahu bagaimana karakteristik dari teks laporan dari hasil observasi. Di sini dulu waktu di SMP, pernahkah kalian melakukan penelitian? Pernah tidak ya melakukan penelitian? Pernah? Tidak pernah? Contohnya penelitian membuat tempe, pernah? Pernah. Iya, itu pernah. Lalu yang kecambah, pernah tidak? Pernah. Nah, itu kamu ada penelitiannya tidak dari yang kecambah? Bentuk awalnya apa ya? Kacang. Iya, bentuknya kacang atau kacang hijau ya? Iya. Itu dari kacang dulu, lalu beberapa hari tumbuh tunas, lalu tumbuh ini. Itu kan setiap hari ada pertumbuhannya ya? Pertumbuhannya kamu catat tidak? Dicatat tidak, Mas? Dicatat. Kalau yang tidak dicatat nanti sia-sia dong penelitianmu. Maka ada catatannya. Catatan ini yang nantinya kamu bisa gunakan sebagai catatan observasi. Baiklah, itu sekilas
observasi apa Mas? Adalah teks laporan hasil observasi yang memuat penjabaran atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan apa? Observasi. Jadi teks LHO itu adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Namanya laporan hasil observasi. Kurang semangat ya? Oke, sekarang kamu berdiri dong sebentar. Oke, berdiri. Oke. Sekarang coba dong tangan kamu begini. Ya, tempelkan ke tangan teman kamu. Tempelkan, tempelan durian kan gitu, tempel. Iya, bagus, ditempelkan. Nah, sudah, tempelkan. Sudah belum? Oke. Coba, Mas, clue-nya kita akan bermain harimau. Bermain harimau. Kalau kamu mendengar kata harimau, maka pegang tangan teman kamu, caplok. Wow, paham ya? Bagaimana caranya si pemilik tangan? Kamu harus bisa menghindar dari terkaman harimau. Ingat, kalau Bu Guru mengatakan harimau, maka tangan teman kamu caplok langsung ya. Dan si pemilik tangan wajib untuk apa? Menghindar. Bagaimana caramu menghindar? Bagaimana caramu mendapatkan tangan? Paham ya? Oke, sekarang perhatikan cerita dari Bu Guru. Pada suatu hari, ingat, saya baru mengatakan hari bukan. Pada suatu hari berjalan dengan Mira ke hutan. Oke, hutan. Lalu, belum. Lalu, Mira dan Hari bertemu dengan harimau. Mana udah ketangkap dua, bagus. Udah ketangkap belum? Konsentrasi. Sekali lagi ketangkap satu ya. Lagi sekali lagi ya. Bertemu dengan harimau. Jadi kan tadi lalu, pegang lagi tangan teman kamu. Lalu, Hari takut dan berlari dengan Mira ke hutan. Kemudian harimau. Oke, sudah. Sebentar saja kita akan belajar tentang harimau ya. Selanjutnya ini Bu Guru lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian LHO ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama itu adalah memiliki sifat yang objektif, informatif, dan ya. Yang disebut dengan memiliki sikap objektif, informatif, dan deskriptif itu adalah laporan hasil observasi itu tidak boleh bohong. Artinya harus sesuai dengan fakta. Iya, harus sesuai dengan fakta. Yang tadi Bu Guru contohkan di awal, kamu meneliti tentang kecambakan. Nah, meneliti kecambak itu berarti kan dari biji dulu. Biji itu kemudian metu sumune cuil ditulis, metu maning dawa maning metu maning orang langsung dawa kan. Nah, prosesnya dari biji kemudian ada tumbuh sedikit sampai
Nah itu ditulis. Dan di sini nanti kamu akan menghasilkan sifat observasi yang pertama, yaitu objektif, informatif, dan deskriptif. Selanjutnya yang kedua apa itu? Ditulis secara komprehensif dan detail. Yang dimaksud dengan komprehensif itu disebut urut, sistematis dari mulai pembukaan, isi, dan penutup. Biasanya pendahuluan atau pembuka itu adanya di bagian mana ya? Bagian penutup, bagian awal. Lalu kalau bagian isi itu berada di mana ya? Tengah. Lalu kalau penutup itu berada di mana ya? Akhir. Bagus sekali. Nah di sini yang dinamakan dengan komprehensif dan detail itu berarti harus turut dari pembuka, isi, dan penutup. Aja diwalek-wilak. Aja dibolas? Balik. Iya, jadi dilak-wilak salah. Kok gawe mie gini nyakane ceng, masa komporen bisa diwalik terus nembek panci nih. Jadi tak minyak kamu. Enggak, harus nyalakan kompor lalu masukkan air. Enggak lah, harus terus gimana? Nyalakan kompor, terus taruh panci, terus masukkan air. Tunggu sampai mendidih. Lalu baru masukkan mie dan plastiknya. Berarti dibuka dulu minyak ya. Lalu masukkan mie. Tunggu sampai berapa menit. Nah itu pun harus urut. Kalau nggak urut jadi tidak. Jadi kira-kira membuat observasi pun seperti itu logikanya ya. Lalu yang ketiga itu ada objek yang diobservasi tunggal atau satu. Contohnya tadi adalah kecambah. Kecambah itu kan objek tunggal satu, tidak boleh banyak objek. Misalkan objeknya ada 5 nggak boleh. Karena meneliti itu fokusnya hanya satu, tidak boleh 2, 3 atau 5. Jadi meneliti dari satu objek. Ini apa buatan? Lanjut. Yang keempat apa itu? Bacakan dong. Tidak? Jadi harus nyambung. Tidak boleh nonor yang ini bahas kecambah, yang ini bahasnya soto, yang ini bahasnya bakso, nggak boleh. Jadi kalau kecambah ya kecambah saja. Prosesnya kecambah seperti apa, lalu setiap minggunya berkembangnya seperti apa, lalu gunanya kecambah itu seperti untuk apa? Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari teks hasil observasi. Kira-kira kalau tidak ada
kemudian selesai. Nih, jadi tadi penjelasan dari Bu Guru tentang yang pertama itu ada apa ya? Terus setelah pengertian apa lagi ya? Ciri. Lalu setelah ciri-ciri ada fungsi. Nah sekarang kamu ini sudah dibentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6, kelompok 7. Selesai. Tugas kamu adalah ya, yang ada di LKPD silakan nanti dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Menganalisis. Apa yang dianalisis? Dari mulai apa tadi ya? Coba merefleksikan pembelajaran hari ini. Benar. Mau diset. Ya. Perkenalkan, nama saya Sendra Andriano. Kelas. Gak apa-apa, kelas berapa? Kelas 10. 3. Gimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini? Seru. Terus? Tenang. Gitu. Udah kita ajak ya, tepuk tangan. Tadi gimana pembelajaran hari ini? Seru. Mau sering-sering di sini? Mau nggak? Oke, nanti kita mulai lagi ya dengan Bu Guru ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita tentang teks observasi. Itu pengertian. Terus fungsi. Lalu ciri. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isti. Ya, waalaikumsalam Bu Nurlai. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Alhamdulillah ini kita percakapan pasca observasi Ibu Isti. Kemarin kita sudah melakukan rangkaian pra-observasi, kemudian observasi, dan untuk hari ini kita akan berbicara atau coaching tentang pasca observasi. Kebetulan di pasca observasi ini saya didampingi oleh PP saya Bu Hetty ya, PP angkatan 11 ya. Baik, kita langsung aja ya Bu Isti. Oke. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu Isti terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bu Isti lakukan kemarin. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi ya Bu Isti, mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Isti lakukan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Isti terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu Isti? Perasaan saya sudah terlaksananya observasi sudah tidak tegang lagi. Saya pikir observasi itu menakutkan, seram gitu. Ternyata dengan proses coaching lebih dekat dan lebih kitanya terbuka, seperti tidak terjadi supervisi seperti itu. Betul sekali. Oke. Kemudian untuk yang kedua, bisa diceritakan kembali Bu tentang area pengembangan apa sih yang Bu Isti lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bu Isti lakukan di dalam kelas seperti itu. Area pengembangan yang saya tidak capai pada awal kita melaksanakan observasi itu adalah yang pertama, meningkatkan suasana kelas yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, yaitu dengan memberikan beberapa motivasi kepada siswa serta memberikan ice breaking supaya anak itu tidak bosan hanya dengan diberi materi. Karena kan anak kalau dikasih cuma materi itu kemudian mereka akan cenderung membosankan. Betul sekali. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan
siswa dalam memberikan umpan balik yang nantinya akan dikuatkan kembali oleh saya sebagai guru mapelnya, seperti itu. Baik, jadi area pengembangannya yaitu Kristi memberikan motivasi supaya anak-anak menjadi aktif dalam kelas, kemudian memberikan ice breaking supaya anak-anak tidak mengantuk, kemudian memberikan penguatan ya seperti itu. Baik Bu Kristi, terima kasih banyak ya atas jawaban-jawabannya, dan akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, kemudian percakapan pasca observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali. Sama-sama Bu Lela.